proses bisnis utama yang di sisi sebelah kanan ini, ya, order to cash proses ini pasti Anda rekam juga ya. Akan direkam ya, maka di sini akan muncul master data ya. Master data tentang apa aja, tentang customernya ya, data customer. Kemudian data, kemudian tentang produknya ya. Jadi ada data customer, kemudian data produk, ya, dan juga harganya, price-nya. Nah, di sisi sebelah kiri pun dari proses procure to pay itu pun ada master data. Ya, Anda rekam juga kan datanya, yaitu data supplier, kemudian barang atau material ya, material lebih tepatnya karena bisa bahan baku gitu, dan juga harganya. Oke. Nah, di dalam sistem ERP maka data yang terekam tersebut ya, master data ini terpusat ya. Jadi ada satu database yang menggabungkan seluruh data ya. Baik. Nah, bagaimana dua proses utama ya, order to cash ini dan procure to pay ini bisa terkoneksi satu sama lain ya? Kalau kita lihat, untuk bisa melihat alirannya. Jadi dua proses di kanan dan di kiri ini terhubung ya melalui yang namanya inventory ya, atau persediaan. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika Anda mengirimkan barang ya yang dipesan oleh customer ya, maka Anda akan mengambil dari inventory ya. Maka di sini akan ada barang yang keluar ya, dikirim kepada customer. Oke. Dan sebaliknya di sisi sebelah kiri, ketika Anda menerima barang pesanan Anda yang Anda beli dari supplier, maka akan ada barang yang masuk di sini. Jadi ada aliran barang masuk ya. Sini. Jadi ini aliran barang keluar ya. Outflow ini inflow-nya ya dari supplier. Oke, ini adalah aliran barangnya ya. Kemudian kita akan melihat aliran. Jadi ini terkoneksi ya, dua proses ini ya dengan aliran uang ya. Tadi sudah aliran material atau barang. Di sini kita akan melihat aliran uang. Ya. Jadi dalam sistem ERP ini kita sebut dengan general ledger ya, atau buku besar. Ini general ledger ya, yang inputnya dapat dari semua jurnal transaksi ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini secara umum ya, kalau dari sisi kanan ini ya, akun yang terkait dengan customer ya, pembayaran customer ini biasa disebut dengan AR ya, atau accounts receivable, atau kita sebut dengan piutang ya, piutang. Ya, kas dan piutang lah. Kas dan piutang. Nah, sedangkan di sini
Di sisi kirinya itu kita punya yang namanya accounts payable ya, atau utang. Oke, jadi aliran uang ya, aliran uang itu bisa kita lihat dari sini nih, dari sini ke sini. Ini pun sama ya, dari sini masuk ke sini informasinya. Nah, baru kemudian mengalir ke pencatatan ke buku besar atau general ledger ya. Ini kita lihat hubungan ya. Di sini ada aliran informasi ya. Kita lihat di sini ada aliran informasi. Jadi kalau di sistem ERP maka proses ini semua terekam ya. Semua proses transaksi ya, itu semua terekam dalam satu database utama ya, database terpusat ya. Maka ini pun akan terjadi pertukaran informasi ya, terkait dengan inventory ya, dengan ini semua, dengan aliran informasi terkait dengan barang ya, terkait dengan uang, itu akan terkoneksi satu sama lain ya, terintegrasi. Dari diagram ini kita bisa memahami ya, meskipun kita baru melihat proses bisnis yang terjadi di tipe perusahaan misalnya distributor ya enggak, atau perusahaan dagang lah gitu, yang kita bisa lihat di sini. Jadi kalau tipe perusahaannya manufaktur mungkin di sini belum begitu lengkap ya. Kalau mau ada manufaktur maka di sini kita perlu tambahkan apa? Tambahkan misalnya di sini ketika muncul permintaan sales ya dari customer, tambahkan di sini jadi untuk tipe perusahaan manufaktur kita bisa tambahkan di sini production order ya. Production execution ya, atau realisasi dari produksi. Nah, ketika produksi dilakukan maka dia akan butuh yang namanya bahan atau barang ya enggak. Maka di sini ada aliran ya, dari inventory ini ke produksi ya, barang apa yang dibutuhkan, jumlahnya berapa gitu. Nah, kalau sudah dilakukan produksi maka akan menghasilkan barang ya, bisa throughput, bisa output ya, bisa finish goods ya, tapi untuk memudahkan kita buat di sini finish good gitu ya. Di sini finish good-nya diperoleh atau produk akhirnya gitu. Di sini kita menyebutnya material issue ya, bisa dari pihak warehouse atau gudang ya, diterbitkan pengeluaran barang untuk kebutuhan produksi ya. Nah, tentu saja production order ini dia diawali dulu ya dengan yang namanya perencanaan, atau biasa disebut juga dengan MRP ya. Kita teringat ya dengan sejarah dari ERP ya, dia berasal dari MRP. Di sini ada MRP-nya nih, perencanaan kebutuhan material ya. Tentunya perencanaan ini berdasarkan pada informasi dari sales ya enggak. Di sini ada sales order begitu ya.
atau bisa juga berdasarkan peramalan, ya nggak? Forecast berarti di sini bisa juga berdasarkan sales forecast. Begitu. Nah, dari perencanaan ini maka nanti akan dilakukan proses pengadaan ya. Jadi ini pun terkoneksi dengan request for quotation. Ya, sama satu lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa melihat proses bisnis utama bagian yang ketiga ya. Itu apa? Ini saya pakai ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Yang disebut dengan, atau ini saya hilangkan dulu. Plan to produce ya. Proses perencanaan sampai produksi. Ya, jadi kita di sini bisa melihat ada 3 proses bisnis utama ya. Order to cash proses pesanan sampai pembayaran, plan to produce proses perencanaan sampai produksi, dan procure to pay proses atau proses pengadaan sampai pembayaran ya. Dan di sini kita bisa melihat alirannya ya. Karena ERP adalah sistem yang mengoptimalisasi. Ya, jadi itu kita bisa ingat tadi definisi di pertama, sistem yang mengintegrasikan ya. Di sini ada integrasi dan mengotomasi atau mengotomatisasikan proses bisnis nih. Proses bisnis yang 3 ini ya, yang ini rinciannya di bawah. Oke. Sehingga apa? Aliran dari informasi ya, ini kan ada informasi di sini nih, terjadi aliran informasi, aliran barang ya, barang nih di sini terkait sama inventory, dan juga aliran uang ya di sini nih, yang terkait dengan aspek finansialnya ya dalam perusahaan atau organisasi ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat.